penelitian eksperimen itu bisa berbeda-beda karena memvariasi pelaksanaan definisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMK Talks Academy, pada hari ini kita akan kembali lagi bersama Prof. Ali Saukah dengan topik yang tentunya lebih menarik di episode ke-17 ini tentang definisi eksperimen. Mungkin sebagian dari kita ketika membaca definisi eksperimen, wah itu sudah banyak sekali ada di buku. Tapi ternyata setelah saya membaca buku I Teach What I Believe dari Prof. Ali Saukah, ada hal yang berbeda dari subjudul ini. Apakah itu? Kita langsung saja menyapa narasumber kita pada hari ini, Prof. Ali Saukah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Baik. Mas Salim. Baik. Tadi saya sudah menyapa pemirsa UMK Talks Academy dan kita sudah sedikit membahas begitu, Prof, tentang definisi yang biasanya itu sudah dibahas di banyak buku, dan apa spesialnya dari edisi yang dibahas oleh Prof. Ali di buku I Teach What I Believe ini? Apa yang berbeda, Prof? Iya. Jadi metode penelitian yang disebut sebagai eksperimen ini memang tidak sederhana sebetulnya ya. Jadi kalau kemudian ternyata itu hanya sebagian dibahas sebagian di dalam sebuah buku yang isinya itu semuanya adalah tentang berbagai macam metode penelitian, apalagi tidak hanya metode penelitian dalam pendekatan kuantitatif tapi juga kualitatif, maka pembahasan tentang metode eksperimen ini mungkin sangat singkat ya, tidak banyak menggali sebenarnya. Nah, kebetulan ini dulu waktu saya di Amerika itu mengambil satu mata kuliah itu 3 kali pertemuan setiap minggu, itu hanya dari awal semester sampai akhir semester itu hanya membahas masalah metode penelitian eksperimen. Nama mata saya masih ingat tuh, Design of Experiment. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau toh kemudian itu bisa dibahas dalam satu buku khusus untuk eksperimen, itu sebetulnya variasi pengembangan dari definisi eksperimen itu. Jadi kalau misalnya katakanlah ada sekian banyak desain penelitian eksperimen, maka desain penelitian eksperimen itu bisa berbeda-beda karena memvariasi pelaksanaan definisi ini. Ya, definisi ini. Jadi kalau boleh saya teruskan ya, jadi intinya itu setiap kali ingin melakukan penelitian, itu konsep dasar yang ada dalam definisi ini harus dipahami, yaitu sekali lagi ini tentang hubungan sebab dan akibat. Istilahnya itu, kalau saya boleh menggunakan bahasa Inggrisnya dulu, ya ini involving manipulation of, ini definisi yang saya sebut ini bisa setiap kali saya ucapkan bisa beda-beda ya, saya tidak menghafal ini, tapi mengungkapkan dengan bahasa saya. Baik. Definisi yang prinsip itu apa? Jadi manipulating independent variables and look at the result of manipulating the independent variables on the dependent variables after controlling the other variables from also affecting the dependent variables. Ini saya tidak membaca ini, saya mengingat ya. Jadi ini yang saya sebut tadi itu konsep-konsep dasar yang memang harus diperhatikan. Jadi pertama, konsep dasar yang paling fundamental dari definisi penelitian eksperimen adalah manipulating the independent variables. Nah, konsep itu yang harus dipahami dulu.
memanipulasi, kalau dalam bahasa Indonesia kata manipulasi itu bisa berkonotasi negatif ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu manipulating itu tidak ada konotasi negatif. Netral saja. Jadi menjadi konotasi negatif kalau manipulating itu yang dimanipulasi itu angka-angka. Ya, manipulating independent variables, memanipulasi variabel bebas itu artinya mengubah-ubah, memvariasi, ya, membuat independent variable, membuat variabel bebasnya itu bervariasi. Jadi contoh yang jelas misalnya kalau boleh saya menggunakan bidang lain, misalnya dalam bidang pertanian ya. Dalam bidang pertanian biasa kan disebut apakah pupuk yang digunakan itu betul-betul bisa mempengaruhi hasil panen ya. Pupuk itu sebagai independent variable dimanipulasi. Nah, dimanipulasi itu kemudian hasil manipulasi adalah the result of manipulating fertilizer as the independent variable. Hasil memanipulasi pupuk sebagai independent variable itu menjadi ada pupuk A, ada pupuk B, ada pupuk C, ada pupuk D. Jadi pupuknya itu bervariasi, beda-beda. Bervariasi, beda-beda lah gitu. Dalam bidang pendidikan, misalnya kalau melihat dampak metode mengajar terhadap hasil belajar, maka metode mengajar ini dimanipulasi menjadi ada metode A, ada metode B, ada metode C. Dan dilihat dampak akibat dari menggunakan pupuk yang beda-beda, akibat dari menggunakan metode mengajar yang beda-beda itu dilihatnya terhadap hasil kalau dalam eksperimen itu outcome measure ya. Outcome measure itu hasil yang bisa dilihat sebagai dampak dari adanya manipulasi terhadap independent yang independent variable tadi, variabel bebasnya. Jadi dilihatnya bagaimana the effect of dampak dari memanipulasi tadi, apakah pupuk A beda hasil panennya dengan kalau menggunakan pupuk B, pupuk C, pupuk D, itu dibanding-bandingkan, hasil panennya dibanding-bandingkan. Juga demikian kalau dalam mengajar, hasil mengajar menggunakan metode A, metode B, metode C, dilihat bagaimana learning outcomes-nya. Jadi kalau secara teoritis itu bisa aja metode independent variable itu divariasi menjadi sekian banyak. Jadi misalnya katakanlah metode A sampai metode 4 metode misalnya, metode A, B, C, D. Ini berarti 4-4-nya itu kelompok eksperimen. Jadi eksperimen itu bukan hanya satu kelompok, kemudian yang lain itu adalah kelompok kontrol, tidak harus begitu. Jadi bisa saja 4-4-nya seperti eksperimen dalam bidang pertanian tadi, pupuk itu bisa saja 4 pupuk itu pupuk baru semua. Metode mengajar A, B, C, D itu metode mengajar yang baru semua. Tidak harus menggunakan metode yang konvensional. Yang kemudian disebut dengan kelompok kontrol tadi. Nah, mana kelompok kontrolnya? Setiap kelompok metode baru, setiap kelompok pupuk yang baru itu sebagai kontrol dari kelompok yang lain gitu. Berarti tergantung kita melihatnya dari perspektif mana begitu, Prof ya? Iya, betul. Jadi jangan selalu mengatakan yang namanya eksperimen itu ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol, itu bisa aja menyesatkan, itu tidak selalu begitu. Setiap kelompok itu menjadi kontrol terhadap kelompok yang lain. Kontrol itu artinya membanding-bandingkan gitu loh. Betul. Dan hasilnya dibanding-bandingkan. Tapi kemudian ingat, tidak hanya kemudian melihat hasilnya, apakah itu beda setelah
diberi pupuk yang beda, setelah mengajar dengan metode yang beda, harus dilihat, tadi saya katakan, after controlling the other variables from also affecting the dependent variable. Setelah dikendalikan, setelah other variables, setelah variabel lain itu dikendalikan. Variabel lain yang tidak diikutkan sebetulnya. Di pupuk yang dilihat itu variabel pupuk untuk dilihat dampaknya terhadap panen. Variabel metode itu yang dikendalikan, yang digunakan untuk kemudian melihat dampaknya terhadap hasil belajar. Tapi ada faktor-faktor lain, ada variabel lain yang ikut mempengaruhi. Itu yang tadi saya katakan sebagai other variables, ya, variabel lain yang sebetulnya tidak diniatkan untuk diteliti. Bisa saja diniatkan, ya, kalau diniatkan itu desainnya bisa beda lagi. Ya, bagaimana mengendalikan variabel lain untuk tidak ikut mempengaruhi variabel dependent, kemudian bisa menghasilkan variasi model, ya, istilahnya desain penelitian eksperimen yang begitu banyak. Jadi dari prinsip yang saya sebut sebagai definisi tadi bisa melakukan sekian banyak desain model-model metode penelitian eksperimen karena cara memanipulasinya, karena cara melihat dampaknya terhadap variabel terikat, karena bagaimana variabel lain itu dikendalikan. Ya, kata mengendalikan ini Mas Salim itu juga harus dipahami. Mengendalikan itu preventing the other variables from also affecting the dependent variable. Mengendalikan dalam hal ini adalah mencegah atau mungkin menjelaskan, bisa juga mencegah, tergantung ini cara mengendalikan, cara controlling other variables itu bisa beda-beda, mencegah atau menjelaskan agar kemudian bisa tidak variabel lain tadi tidak ikut mempengaruhi, atau kalau ikut mempengaruhi itu bisa dijelaskan terhadap outcomes tadi, terhadap hasil tadi, hasil panen, hasil belajar misalnya gitu. Itu. Baik, ada satu pertanyaan terakhir, Prof. Terkait dengan pengendalian tadi cukup menarik, ya, karena ini sudah menjadi paradigma umum bagi kita para peneliti bahwa penelitian eksperimental itu biasanya akan mempengaruhi kontrol dan bagaimana kita memanipulasi, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan sebagai peneliti ada beberapa hal yang mungkin si peneliti ini tidak memiliki kontrol terhadap subjeknya. Dan ini juga sedikit terbahas di dalam buku yang Prof. Ali tulis, begitu. Seperti apa itu, Prof? Ketika kita tidak memiliki kontrol terhadap itu tadi saya merasa perlu untuk melihat bagaimana jeda waktu, ya, tenggang waktu antara perilaku perlakuan itu sebetulnya termasuk bagian dari variasi tadi. Setelah independent variable dimanipulasi sehingga menghasilkan variasi-variasi, maka variasi itulah yang kemudian menjadi perlakuan. Bagaimana perlakuan hasil variasi independent variable itu jeda waktunya, tenggang waktunya dengan dampak. Kemudian jangka dengan dampak itu langsung, maka kemudian variabel lain itu dengan mudahnya bisa dikendalikan, bisa dicegah, bisa dijelaskan, itu tidak mempengaruhi karena tidak ada peluang dari segi waktu adanya pengaruh itu terhadap hasil belajar. Tapi kalau kemudian jangkanya panjang, jeda antara treatment dengan dampak itu banyak, lama, maka itu yang kemudian harus dijelaskan. Variabel ikut mempengaruhi enggak, dan kalau ikut mempengaruhi, penjelasannya seperti apa yang kira-kira bisa
bisa perlu hati-hati dalam menafsirkan gitu dalam urusan pengambilan kesimpulan tentang dampak menggunakan pupuk tadi terhadap hasil panen, dampak menggunakan metode mengajar tadi terhadap hasil belajar, itu harus dijelaskan. Jadi kalau jangka panjang, jadi long term effect, efek jangka panjang antara treatment dengan dampak itu pengendaliannya, controlling the other variables-nya itu tidak mudah dan memang tidak akan pernah bisa mudah gitu. Itu dari sono begitu, secara alami tidak bisa mudah. Tapi kalau dampaknya itu memang bersifat jangka pendek, menggunakan melibatkan short term effect karena tidak ada jeda. Ya seperti kalau dipukul kanan kaki tangan kanan dibandingkan dengan dipukul tangan kiri, bedanya apa kan rasa sakitnya itu kan langsung bisa dirasakan. Dampaknya langsung terasa, Prof. Langsung terasa gitu. Betul. Dalam hal tinju misalnya. Dalam pendidikan olahraga juga ini tinju mana kira-kira yang mematikan membuat lawan segera lemah itu kira-kira kanan atau tangan kiri itu bisa dilakukan eksperimen itu karena tenggang waktu antara perlakuan dengan rasa sakit itu kan langsung itu. Itu masalahnya. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas sharingnya pada hari ini, cukup menarik sekali ya. Jadi bagaimana kita melakukan penelitian eksperimental itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memahami definisi dari key terms di dalam penelitian eksperimental. Demikian, Prof. ya? Ya, itu kalau peneliti yang menggunakan metode eksperimental tanpa memahami definisi tadi yang terkandung prinsip-prinsip dasar, maka kemudian bisa tidak paham betul itu apa yang mereka lakukan itu. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas sharingnya pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya, tentunya dengan topik dan pembahasan yang lebih menarik. Tetap bersama dengan Prof. Ali Saukah. Saya akhiri. Terima kasih banyak Prof. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.